Menteri, ini kan kalau kita lihat kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia masih marak rupanya begitu ya Pak. Padahal selama sekian tahun Presiden Jokowi berusaha juga menangani ini dengan memastikan masyarakat dapat sertifikat tanahnya. Ini alasan kenapa menjadi marak pada akhirnya ini seperti apa ya Pak Sofyan? Menjadi marak karena kita perangin. Karena kita perangin sehingga tampil ke permukaan. Tapi seperti Ibu itu cerita tadi, banyak yang kejadian tahun 2016, sebelum-sebelumnya, selama ini tidak menjadi perhatian publik. Oleh sebab itu saya suka dengan tampilnya Ibu Nirina, tampilnya ibu-ibu ini, itu akan memberikan pressure kepada pihak yang harusnya menangani itu supaya mengambil tindakan, termasuk kemudian mengajarkan masyarakat supaya hati-hati, karena kalau sudah jadi korban dari kejahatan mafia tanah itu rumit masalahnya. Seperti Ibu ini kemukakan mungkin tiap hari atau tiap minggu harus pergi ke Polda, tapi belum selesai juga. Ya, tapi dengan tampil begini, dengan masyarakat dengar, dengan publik mendengar, aparat penegak hukum, termasuk kantor saya juga akan berikan perhatian yang cukup serius, gitu loh. Baik, kemudian ada kecenderungan kasus mafia tanah ternyata mandek begitu Pak Menteri. Bahkan kalau ditangani butuh waktu lama seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri barusan begitu ya. Menurut Pak Sofyan sendiri biasanya kendalanya ada di mana Pak? Gini, ini saya bicara dalam konteks kewenangan BPN ya. BPN itu kewenangannya formal, jadi masyarakat punya dokumen, punya tanah, datang ke BPN, dokumen itu sudah terbukti secara formal bahwa itu dokumen yang benar, minta dikeluarkan sertifikat. Kita keluarkan sertifikat, gitu kan. Kemudian masyarakat mendapatkan sertifikat sebagai bukti hak milik atas tanahnya. Tapi masyarakat, sertifikat yang diberikan ini adalah bukti kepemilikan. Masyarakat harus menjaga sertifikatnya dan menjaga propertinya. Yang banyak terjadi adalah masyarakat kena penipuan. Ada orang datang dengan bonafit sekali, seolah-olah mau beli tanah, begitu. Datang dengan bonafit sekali, ya. Kemudian mungkin kasih uang muka 100-200 juta, minta pinjam sertifikat untuk ngecek. Begitu sertifikat ini mau dicek, kemudian dipalsukan. Itu salah satu modus, ya. Nah, dengan demikian dikembalikan lagi sertifikat tadi. Dia bilang bahwa nggak jadi nih, padahal yang dikembalikan sertifikat palsu. Kita tahu di Indonesia ini kalau palsu memalsu itu ya cukup ahlinya, banyak orang yang jahat yang punya keahlian seperti itu. Oleh Baik. sebab itu kalau sudah ada seperti itu digadaikan, memang yang harus dikejar itu seluruh jaringan mata rantai itu, tapi kami nggak punya kewenangan di situ, gitu loh. Nah, yang perlu diingatkan kepada masyarakat bahwa harus menjaga sertifikat. Kalau jual tanah, jual kepada, kalau orang nggak dikenal pembelinya, gunakan agen properti yang bonafit. Kalau gunakan PPAT yang dikenal atau PPAT yang bonafit. Karena banyak juga oknum PPAT itu penjahat, gitu loh. Ya, kita pecat itu kalau kita terbukti, dan banyak sudah kita pecat. Ya, itu misalnya menyangkut kalau di luar. Kemudian orang BPN juga ada oknum BPN yang terlibat. Kita banyak yang hukum udah. Saya copot gitu sampai kepala wilayahnya. Kakanwil loh, yang sudah diberikan kepercayaan begitu besar oleh negara, kehormatan, masih menjadi bagian dari mafia tanah itu. Kita pecat, kita hukum, kita pidanakan, dan hukuman yang lain sesuai dengan kesalahannya. Yang bagus-bagus kita promosi, kita berikan kepercayaan supaya dia memperbaiki sistem, dan kami memperbaiki sistem. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.